Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali bertemu Bapak dalam pelajaran matematika untuk kelas 11 IPA 2 dan 11 bahasa. Tentunya kita tidak bisa bertatapan langsung karena sesuatu hal yang mengganggu kita beberapa waktu ini terkait dengan himbauan pemerintah, kemudian program pemerintah untuk kita tetap di rumah supaya tidak tertular wabah virus corona ataupun COVID-19. Anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan tutorial materi limit fungsi dalam pelajaran matematika dengan pokok bahasanya ada limit fungsi aljabar. Itu anak-anak sekalian, tolong diperhatikan, siapkan kertas, siapkan pulpen, kemudian dicatat pelan-pelan, kemudian tidak perlu tergesa-gesa, diklik satu-satu karena PowerPoint-nya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mempermudahkan Anda untuk mengikuti alur penjelasan sebagai berikut. Anak-anak sekalian, tentunya dalam proses pembelajaran ini Bapak mohon maaf karena mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan ataupun dalam teknis, mengingat keterbatasan tempat dan waktu, kemudian dengan media maunya kita lebih detail, tapi karena kita menggunakan tutorial seperti ini pastinya akan mempengaruhi dalam pengembangan pembelajaran. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kita bertemu dalam tatap muka, saya akan mengadakan pembelajaran materi limit ini juga dengan pendalaman materi, kemudian pengayaan soal-soal. Untuk itu mohon diperhatikan pelan-pelan. Bapak mulai dengan slide yang kedua tentang materi limit. Baik anak-anak sekalian, yang pertama adalah notasi limit. Notasi limit itu ditulis seperti ini, ya. Jadi limit X mendekati A sama dengan fungsi X. Jadi limit X mendekati A sama dengan fungsi X. Dibaca limit X mendekati A fungsi X. Nah, selanjutnya sifat-sifat limit adalah satu, X mendekati C, K sama dengan K. Yang kedua, limit X mendekati C, X sama dengan C. Limit X mendekati C, fungsi X ditambah Gx sama dengan limit fungsi X ditambah limit fungsi Gx, ya. Seperti itu. Dan berikutnya, kalau dia dalam fungsi pembagian pecahan, limit fungsi X mendekati C, fungsi Gx dibagi Gx sama dengan limit fungsi X disubstitusikan harganya, harga X C mendekati C, kemudian Gx seperti ini. Nah, ini adalah rumus-rumus atau limit-limit, sifat-sifat limit. Tentunya nanti dalam pembelajaran pengayaan soal nanti ada kita lebih jelaskan lagi. Nah, ini baru Bapak tampilkan 4 sifat-sifatnya karena nanti akan dikembangkan lebih lanjut lagi dengan beberapa sifat notasi limit. Silakan dicatat pelan-pelan, kemudian saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, tentunya dalam limit fungsi aljabar ada peta konsep yang akan kita pelajari. Ya, seperti ini peta konsepnya. Yang pertama, limit fungsi aljabar itu kita lakukan dengan metode nilai limit substitusi langsung. Jadi nilai limit itu bisa disubstitusi langsung, tapi dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Kemudian yang kedua, nilai tak tentu, limit nilai fungsi tak tentu. Kemudian yang terakhir adalah nilai limit strategi khusus. Strategi khusus itu menyangkut pertama adalah mengalihkan dengan bentuk sekawan, nanti bentuk akar. Kemudian yang kedua adalah metode faktorisasi. Jadi ada yang ketiga, tadi ini dikembangkan menjadi 2. Inilah peta konsep limit fungsi aljabar. Nah, berikutnya adalah limit substitusi langsung. Ya, ini limit substitusi langsung.
Jika X sama dengan K disubstitusikan ke fungsi X, diperoleh fungsi K sama dengan L. L suatu nilai tertentu. Maka limit X mendekati K, fungsi X sama dengan K. Nah, seperti ini hasilnya. Disubstitusi nilai limit. Contoh seperti ini. Ini contoh sederhana. Limit X mendekati 1, ini XC-nya, X mendekati 1, fungsi X. Fungsi X-nya apa? X min 3. Maka ini bisa disubstitusi langsung dengan harga X mendekati 1. 1 min 3 sama dengan 2. Yang kedua adalah limit X mendekati 2, X kuadrat min X min 2. Jadi X kuadrat min X min 2. Ini fungsinya, maka kalau kita substitusi langsung, X mendekati 2, 2 kuadrat min 2 min 2, maka sama dengan 0. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode substitusi langsung. Jadi nilai fungsinya, nilai X mendekati berapa, kemudian fungsinya. Ini boleh kita substitusi langsung. Ya, berikutnya adalah nilai tak tentu. Limit nilai tak tentu. Sekarang perhatikan argumen-argumen berikut ini. Apakah 0 per 0 sama dengan 1? Maka jawabnya adalah benar. Ya, karena 0 per 0 sama dengan 1, ekuivalennya adalah 0, 0. 0 kali 1 sama dengan 0, berarti benar. Jadi 0 per 0 itu sama dengan 1. Apakah 0 per 0 sama dengan 2? Benar, ya, karena 0 per 0 sama dengan 2, 0 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. 3. Apakah 0 per 0 sama dengan min 100? Iya, karena 0 per 0 sama dengan min 100, karena 0 dikali min 100 sama dengan 0. Jadi 0 per 0 itu bisa sama dengan 5, bisa sama dengan 3, karena kalau kita kalikan silang seperti ini, 0 per 0 sama dengan 1, itu benar. 0 per 0 sama dengan 1, iya, karena 0 berarti ini kalau kita kalikan 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi setiap 0 per 0 itu boleh sama dengan 50, boleh sama dengan 30, boleh sama dengan tidak terbatas. Jadi 0 per 0 itu tidak terbatas. Boleh Anda letakkan A, boleh C, boleh 60, boleh 30, dan seterusnya. Karena 0 per 0 sama dengan bilangan atau sama dengan huruf sama dengan 0, seperti itu. Ada banyak nilai A, sehingga 0 per 0 sama dengan A. Ada yang seperti saya katakan tadi, banyak nilai. Nilai A tidak tentu nilai saja, sehingga merupakan salah satu nilai tak tentu. Ada beberapa nilai tertentu lainnya, di antaranya 0 per 0, tak hingga, min tak hingga, ini membacanya tak hingga, min, tak hingga per tak hingga pangkat tak hingga, semuanya akan menghasilkan tak hingga. Jadi 0 per 0 sama dengan A tidak terbatas. Kesimpulannya, jika hasil substitusi langsung nilai tak tentu 0 per 0, maka limit fungsi tersebut tidak boleh disubstitusikan, maka harus melalui metode faktorisasi. Sekarang perhatikan contoh. Ya, nilai X mendekati A, fungsinya adalah X kuadrat min 3X plus 2X min 2. Sekarang kita substitusi nilai X mendekati 2 kuadrat 3 kali 2 tambah 2, maka menghasilkan, nah ini kita substitusi langsung, maka 0 per 0. Jadi 2 kuadrat 4, nah, 2 kuadrat 4 min 3 kali 2 6 ditambah 2, itu berarti ini menghasilkan 4 dikurang 6, berarti min 2 tambah 2 0, 2 min 2, 0. Maka ini substitusi langsung. Maka nilai disebut dengan nilai tertentu. Seperti pada kesimpulan tadi, jika dia berbentuk 0 per 0 atau tak tentu, maka harus kita lakukan strategi langsung. Ini juga seperti ini. Kita lihat, ini ada dua contoh. X min 4 akar 2 sama dengan, kita substitusikan harga 2-nya. 2, ini akar 2 per 2, seperti itu. Maka dia akar 4, seharusnya ini akar 4, ini 4, jadi 4 per 4, 4 per 4 akar 2, akar 4 2, 2 kali 2, mohon maaf ini 4 sebenarnya.
itu. Nah, 0 per 2 per 2 sama dengan 0 per 0 bentuk nilai tak tentu. Ya. Kedua fungsi ini tidak bisa kedua limit fungsi ini jika disubstitusikan langsung menghasilkan bentuk tak tentu. Maka kedua limit fungsi tersebut penyelesaian harus melalui proses faktorisasi. Jadi tidak boleh ini langsung kita substitusi. Mohon maaf, ini tadi 4 harusnya tertulis 2. Kalau ini 4 berarti 4 kurang 4, ini 4 akar 4 sama dengan 2 dan seterusnya. Ini tidak boleh kita substitusi langsung, maka kedua bentuk ini harus di strategi khusus atau yang disebut dengan metode faktorisasi. Ya, sekarang kita lihat faktorisasinya. Ya, X kuadrat min 3X plus 2, tadi 0 per 0. Nah, maka faktorisasi X kuadrat min 3X plus 2 adalah X min 1, X min 2. Nah, faktorisasi ini sudah pernah saya lakukan penyelesaian di depan di kelas 1 maupun kelas 2. Jadi tidak perlu lagi nanti Anda ulang lagi bagaimana menyelesaikan faktorisasi X min 1, X min 2. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 itu bentuk faktornya adalah X min 1, X min 2. Ya. Sekarang ini kita coret. Ini kita coret, sisanya adalah X min 1, berarti dia 2 min 1 sama dengan 1. Sisanya adalah dicoret yang sama, suku yang sama dicoret, sisanya ada X min 1, maka X min kali 2 itu kita masukkan 2 min 1 sama dengan 1. Ini yang tadi yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi langsung karena berbentuk 0 per 0. Yang kedua, soal yang kedua adalah, nah ini 4 tadi, bukan 2. Nah, X min 4 akar X min 2, X min 4 akar X min 2. Ini sama seperti tadi, ini kita kalikan dengan sekawan. Jadi kita tidak difaktorisasi, tapi kita kalikan dengan lawan akar. Kalau akarnya X min 2, maka lawan akarnya adalah plus 2 plus 2, sekawan. Seperti itu. Ini disebut dengan metode metode perkalian seperti itu. Jadi ini X akar X min 2 dan seterusnya. Kita kalikan lawan. Kalau di sini plus, maka di sini juga harus min. Yang min ini jadi plus, kalau ini plus ini maka jadi min. Nah, maka kita kalikan X min 4 dikali X plus 2, X min 2 dikali X plus 2. Maka ya seperti ini. Ingat, yang atas belum dirubah, X min 4 akar X plus 2. Nah, perkalian antara bilangan akar X min 2 akar X plus 2 itu akan menghasilkan X min 4. Yang penting posisinya sama, kemudian ini bentuk akar, ini bentuk akar, ini ada fungsi yang sama, ada variabel yang sama, X dengan X, kemudian ada bilangan konstan yang sama, tetapi satunya harus dikalikan dengan lawan akar. Kalau ini min akar, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu juga dijelaskan, tidak perlu lagi, silakan Anda ulang-ulang lagi perkalian bentuk akar. Dengan akar X min A dikali akar X plus A, maka dia X min A. Ya, ini metode faktorisasi. Ya, ini coret-coret 2 salah suku yang sama, maka menghasilkan akar X plus 2, kemudian X-nya 4, maka kita substitusikan akar 4 sama dengan 2, maka menghasilkan 2 tambah 2 adalah 4. Ini dengan metode faktorisasi. Contoh berikutnya adalah kita lihat di sini. Ini X mendekati ini. Contoh soalnya seperti ini. X kuadrat plus 2X min 3. Kalau kita substitusikan X mendekati 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 3, maka akan berbentuk 0 per 0, tak tentu. Maka bentuk faktornya adalah seperti ini. Jadi X kuadrat plus 2X kuadrat min 1. Yang atas kita faktorkan, silahkan difaktorkan lagi. Belajar dibuka lagi bukunya. Kalau X kuadrat min 1 bentuk faktornya adalah X plus 1 X min 1. Jadi bentuk faktornya. Kalau X kuadrat min 25, maka X plus 5 X min 5. Kalau X
X kuadrat plus min 9, X kuadrat min 9, maka X plus 3, X min 3. Kalau X kuadrat min 4, maka X min 2, X min 2. Kelipatan faktornya. Jadi kalau ada X kuadrat min 1, bentuknya pasti seperti ini. X plus 1, X min 1. Kalau X kuadrat min 81, berarti X min 9, X plus 9, dan seterusnya. Nah, maka ini faktornya seperti tadi. Caranya silakan nanti dibuka lagi buku, dipelajari lagi cara memfaktorisasi. Di untuk bawah juga seperti itu. Nah, ada suku yang sama, ini kita coret X min 1, X min 1, maka menghasilkan X plus 3, X plus 1. Kita substitusi X mendekati 1 tambah 3, ini juga substitusi 1 sama 2, berarti dia 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ini contoh soal lagi. Silakan disimak, catat, dan seterusnya. Sekarang saya lanjutkan materi berikutnya. Ya, sekarang bentuk berikutnya adalah X pangkat 3 plus 3X. Saya tidak perlu mensubstitusi, dan saya tidak perlu mensubstitusi, karena ini pasti bentuknya 0 per 0. Jadi bentuknya 0 per 0. Min 3 kuadrat 9, plus 3 kali min 3, min 9, maka dia 0, ini juga min 3 tambah 3, 0. Jadi sudah, kita lihat saja, tidak perlu kita masukkan lagi substitusi seperti tadi, karena ini pasti bentuk per 0 per 0. Nah, ketika dia bentuk 0 per 0 ini, maka harus difaktorisasi. Bagaimana bentuk faktornya? Kita keluarkan X. Ini bentuk faktornya, mungkin sudah pernah belajar seperti keluar X plus 3. Jika di bawahnya X plus 3, usahakan suku di atasnya juga harus X plus 3. Nah, ini X kuadrat harusnya. Nah, jadi X kuadrat, jadi X plus seperti ini. Saya coret. Itu ya. Nah, ini X kuadrat harusnya X kuadrat ini seperti ini. Ya, min 3 kuadrat sama dengan 9. Ya, seperti itu. Nah, mohon maaf lagi salah tulisan. Berikutnya adalah X plus mendekati 0. Jadi ini kita kalikan dengan lawan akar seperti tadi, tapi ini lebih kompleks ya. Kita kali lawan akar, jadi X 2 plus akar X 2 plus. Ini kalau ini min, maka perkaliannya adalah plus, sama seperti contoh yang pertama tadi, perkalian akar. Maka kita kalikan dengan lawan akar. Kalau ini min, ini plus ya. Maka perkaliannya adalah X dikali 2 plus 4 akar X, 2 min akar 4X, 2 plus 4 min X. Maka X kali 2 X. Ini hasilnya juga seperti itu. Ingat anak-anak sekalian, ini ya, bentuk akar seperti ini. A min akar B, A plus akar B, itu pasti A kuadrat min B. Jadi saya ulangi, A dikali akar B dikali A dikali akar B, maka bentuknya adalah A kuadrat min B. Nah, sama seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini B, ini min, ini plus, maka 2 kuadrat kurung buka 4 min X. Yang atasnya tetap kita kalikan, maka akan menghasilkan X. Nah, seperti ini. 2, kemudian ini menjadi 4 min X. Ekuivalennya seperti ini, X min 2 seperti ini. Jadi 4 kita kurangkan, 4 dikurang 4, min jadi plus X. Jadi 4 min 4, min jadi plus X. Jadi seperti itu. Nah, karena ada suku yang sama, kita coret saja seperti ini. Maka dia menghasilkan 2 per akar 4. Kemudian kita ekuivalenkan 2, X-nya mendekati 0. Jadi 2 plus 4 min 0. Ini nanti X-nya mendekati 0, 2 plus akar 4. Maka 2 plus akar 4 ekuivalennya dia 2 plus 2, karena akar 4 adalah 2, maka akan menghasilkan 4. Silakan dicatat. Mohon maaf, ini salah tadi, harusnya ini X kuadrat, ini menjadi 9. Tapi itulah gunanya pembelajaran yang menuntut Anda berpikir kritis. Jadi tidak harus serta-merta apa yang saya tulis ini Anda turuti, tetapi disimak. Jika ini memang seperti ini, ya bukan ini harusnya X kuadrat dikali X dipangkat 3, X kali 3 dikali. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, tugas Anda di rumah dikerjakan di folio, kemudian dimasukkan ke map sebagai tugas portofolio. Ada 4 soal yang saya berikan seperti ini. 1, 2, 3, 4.
diselesaikan di kertas folio, kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke map. Kemudian nanti saya tagih tagihan ini sebagai bentuk pembelajaran Anda di rumah. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembelajaran ini, tapi itulah gunanya critical thinking. Anda harus berpikir kritis supaya nanti tidak serta-merta sesuatu itu dilumat habis-habis oleh pikiran kita, tidak dicerna lagi seperti itu. Tematika mengajarkan Anda untuk berpikir kritis atau critical thinking, melihat sesuatu itu tidak satu sisi saja, tetapi dua sisi yang berbeda. Itulah makna dari critical thinking dalam matematika. Oke, anak-anak sekalian, pesan Bapak sebelum ditutup, anak-anak kelas 11 MIPA 2 dengan 11 bahasa, untuk kali ini Bapak akan menganjurkan atau melakukan pesan kepada Anda semua. Yang pertama, satu, ikuti apa yang dianjurkan pemerintah, sekolah maupun keluarga, yaitu tidak keluar rumah kalau tidak penting sama sekali. Yang kedua, tetap mencuci tangan dengan sabun, karena menurut penelitian ilmiah virus COVID-19 itu dia kalah dengan sabun atau deterjen lain karena dia terdiri dari protein dan lemak. Seperti pada piring, kalau kita makan daging ada lemak, tapi dibasuh dengan sabun dia akan lepas. Yang ketiga, menjaga jarak. Sekarang sudah physical distancing, jangan sampai kita terjangkit. 4, dan kalau kita bersin, ada orang bersin, semuanya harus pakai masker. Sekarang tidak peduli yang sakit atau tidak harus menggunakan masker, karena virus itu bisa saja berterbangan atau bisa saja dia meloncat dari mulut orang. Nah, loncatan air pada mulut orang itu yang disebut dengan droplet, itu bahaya juga seperti itu. Terakhir, jauhi kerumunan supaya tidak berinteraksi yang terlalu aktif berdekatan. Istirahat yang cukup, olahraga, kemudian jangan lupa sholat, berdoa. Yang Kristen Katolik jangan lupa juga berdoa, yang Buddha juga seperti itu. Pak yakin suatu saat kita akan bertemu kembali di kelas dengan yang lebih baik. Kemudian kita doakan juga negara kita dalam keadaan baik-baik, cepat selesai persoalan ini, masalah wabah ini, sehingga aktivitas sebagai individu manusia yang bebas bersosialisasi dapat kita jalankan. Demikian anak-anak sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.